Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya kepada kelompok kami. Kami izin untuk mewawancari Bapak mengenai tentang demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Universitas Negeri Medan, Prodi Sastra Indonesia. Di sini kami akan menanyai tentang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kan negara kita, negara Indonesia, Republik Indonesia (NKRI) itu menganut sistem pemerintahan demokrasi. Nah, di sini kita mengambil contoh kecilnya saja di bagian di tingkat yang paling terkecilnya saja, kayak di lingkungan masyarakat. Nah, kan Bapak sebagai pemimpin atau kepling yang ada di lingkungan sini, kami ingin bertanya, Pak. Menurut Bapak, apa bentuk partisipasi masyarakat yang paling menonjol atau yang paling terlihat dalam praktik demokrasi yang ada di lingkungan sekitar sini, Pak? Yang pernah saya jalankan, Iya. itu kita bikin musyawarah untuk gotong royong. Untuk kepentingan gotong royong. Kan demokrasi juga. Jadi kita kan berminta juga apa kapan Waktunya daerah, iya kapan, siapa aja yang satu rumah, kemudian daerah mana yang mana kita gotong royongkan, waktunya, dan itu siapa bagian-bagiannya, pembagiannya, ada yang kerja siapa, yang bagian konsumsi siapa, kan kita kan harus musyawarahkan itu. Itu kan bagian dari demokrasi juga. Demokrasi yang melibatkan Semangat. masyarakat. Demokrasi itu yang paling kecil itu kalau dibilang contohnya ya gotong royong. Itu memang udah bagian adat istiadat kita lah, itu dari Sabang sampai Merauke, memang begitulah modelnya. Itulah yang paling kecilnya, terkecil dari yang namanya demokrasi. Nah, kalau dari tingkat pemerintahnya, kalau kita bilang kemarin ya mulai dari pemilu sendiri pun kita udah lakukan demokrasi, ya kan. Kita juga dari Kepling ini mengimbau semua warga untuk ikut serta dalam pesta demokrasi kan. Ya itu. Jadi kalau dibilang kita dari sini, kalau demokrasi itu di lingkungan, dari tingkat lingkungan itu udah jalan. Nah, tadi Bapak ada mengatakan seperti demokrasi yang paling kecil aja seperti musyawarah mengambil kepentingan gotong royong tadi. Nah, sebelum melakukan musyawarah tersebut, kira-kira menurut Bapak tantangan apa yang Bapak hadapi dalam melakukan kegiatan tersebut, musyawarah dan mengambil keputusan dalam masyarakat tersebut tadi? Ngumpul itu kita kasih undangan, kita itu di sini. Sekarang kan orang ini kan misalnya masyarakat ini kan nggak semuanya kerjanya itu di jam kerja, Betul. ya kan? Tidak semuanya berangkat pagi pulang sore. Ada yang berangkat malam pulang pagi, kan gitu. Jadi kalau untuk kita ngambil waktunya yang tepat untuk ngambil semua orang ya, itu nggak akan dapat. Jadi kita bilang paling kita permisi apabila dia nggak ikut menerima segala keputusannya, dan keputusan itu pun tidak merugikan. Kita contoh dia nggak datang, paling tidak dia ada nyumbang. Pas kayak gotong royong dia nggak datang, paling tidak dia ada nyumbang makanan kek, minuman kek, kan ada. Nah itu yang kita minta dari dia. Berarti antara kalau dia contohnya dari keluarga yang ini, keluarga si A tidak bisa datang, dia harus ada partisipasinya. Contohnya kayak memberikan konsumsi atau memberikan uang dana begitu, Pak. Iyalah. Jadi kan Pak, tadi Bapak bilang ada hak memilih kan Pak? Ya, ada hak memilih kan? Demokrasi itu ada hak memilih seperti pemilu. Nah, kalau pemilih itu kan yang di sekarang itu Bapak ada mengenal yang namanya istilah serangan fajar apa? Itu serangan fajar kalau dibilang dari dulu juga dibilang itu kan udah badannya udah bagian juga yang tidak tertulis. Ada dari macam kemarin juga orang-orang yang legislatif ada, pemilihan legislatif kemarin ada. Cuma kita itu nggak bisa ngelarang orang per orang kan gitu. Dan itu kita kapan dikasih juga kita nggak tahu. Katanya serangan fajar sore pun udah main ya, bukan fajar lagi kan. Yang kasihannya masih fajar, serangan fajarnya lari kan gitu. Jadi
kalau misalkan serangan pelajar itu kan berarti politik kan Pak. Jadi kan itu kenapa misalkan secara umum itu semua sudah menyebar luas, sudah tahu masyarakat. Menurut Bapak bagaimana itu, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Ya, kalau dibilang dari sistem pemerintahan kita memang itu nggak dibenarkan. Baru-baru ini udah ketahuan kan hasilnya kan, hasil yang dipilih gimana dari serangan fajar, menari di atas penderitaan orang lain, tahu kan? Bahagia dan Ah, sendiri. ya udah. Kita bilang sendiri dia kalau dibilang macam ibaratnya lah artis, bukan kita larang dia artis untuk jadi anggota dewan, enggak. Tapi memang udah bagiannya, bagian keartisan ya artis. Jangan contoh macam si Komeng, bagian artis dia pelawak kok bikinnya ke pertanian, kan lucu. Di bagian di sana yang lucu jadinya kan, karena kalau di bagian di sana nanti itu kita tahulah dananya berapa. Kan mau bagi berapa orang tuh, kalau masuk si Komeng di situ segala macam mungkin nggak jadi terbagi, makanya sih bagi lah dia kan. Yang saya tahu mungkin dari apa segala macam, pekerjaan itu kasihkanlah pada ahlinya, kasihkanlah pada ahlinya. Mengerti ya. Kalau nggak sama ahlinya, tunggu aja hancurnya. Kenyataan kemarin dia nggak ahlinya di bidang itu, dia artis ya artis. Ya artis aja, nggak ada yang larang dia ke sana. Dia masuk kemari, dia bukan ahlinya, itu apa? Ya kalian lihat sendiri kemarin kan. Bukan kita bilang alasan dia kenapa joget dia segala macam, nggak gitu juga. Dia berpikir dia duduk situ mikirin jengkal orang, perut orang, keadilan orang segala macam. Dia nggak ada menari di atas pendirian orang, rasa-rasanya nggak cocok lagi. Satu lagi di anggota dewan itu, di MPR mau di DPR mau di MPR mau DPR itu nggak ada bagian akademik lagi sekarang. Zaman dahulu ada orang akademik. Background pendidikan. Sekarang nggak ada. Semua rata-rata pengusaha. Tahu pengusaha macam mana? Pakai teori bukan teori ke yang modern sekarang, teori ke ekonomi modern ya enggak. Dia pakai teori klasik. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dia klasik punya. Ya ini cara dia kan, hampir rata-rata kan pengusaha. Jadi nggak ada ke teorinya itu nggak ada lagi. Kalau bilang basic dia sebagai akademis itu nggak ada. Walaupun mau S sana S ini dia sama aja. Karena di kepala itu memang doktrin kepalanya itu ya menghasilkan duit yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau jalan-jalan ke luar negeri? Kalian aja mau kok. Bentar-bentar ke luar negeri, sakit ke luar negeri. Ini siapa yang nggak mau? Tapi kenyataannya sekarang Jadi menurut Bapak serangan pelajar itu memang tidak dibenarkan Pak? tidak. Cuma ekonomi kita ini sekarang di warga seperti ini, ya kalau dibilang kan ada iklannya, ambil duitnya jangan pilih orangnya. Yang gitu. Tapi anggota dewan juga orang legislatif yang serangan pajak juga tahu juga kan. Kalau nggak cocok dikasihnya satu orang, nggak cocok suaranya ambil balik lagi duitnya. Itu dia. Ini, Pak, demokrasi kan menjamin kebebasan berpendapat. Namun di Indonesia seringkali muncul kasus ujaran kebencian di media sosial. Menurut Bapak sendiri, bagaimana seharusnya kebebasan berpendapat dijalankan tanpa menimbulkan konflik? Inilah pemahaman orang yang salah. Kebebasan berpendapat kan nggak harus ada membuat suatu kebencian. Pendapat, kasihkanlah pendapat yang membangun. Kan sekarang pemahaman orang sekarang kan gitu. Jangan mencuri juga pahaman kan berbeda. Daripada aku lapar, jadi bagus mencuri, cari kerja juga susah. Pemahamannya sendiri aja. Makanya ngapain kita dari misalnya kayak gini lah, urbanisasi inilah tak bilang. Dari kampung lari ke kota ini untuk cari kerja, sampai di kota nggak dapat kerja mau jadi apa? Ya kan? Ya itu dia. Nyangkut. Kalau dibilang kalau Indonesia ini masalahnya ya benang kusut. Yang mana mau diperbaiki duluan?
Ya kan, masing-masing orang ini pimpinan kita ya buat masing-masing dari mana dia mau perbaiki, mau dari mana tarik ujung benangnya, mau dia benang kusut ini jangan jadi kusut, masing-masing tarik sendiri masing-masing, ya ujungnya nggak akan pernah dapat kan. Habis masa jabatan, datang maksudnya lagi. Nanti datang masa jabatan lain. Dan programnya berbeda-beda. Katanya melanjutkan, tak pernah lanjut kok. Ya kan? Ya itu dia. Jadi kalau misalnya macam ini, saya berpikir ekstrimnya dulu waktu kuliah. Dan ada juga ngomong-ngomong seperti ini juga dari dosen-dosen muda yang baru pulang dari luar negeri ngambil S2. Orang tuh cerita-cerita kayak gini, saya nimbrung. Jadi kan kalau orang tuh nggak ada jalan, dia ngomong nggak ada solusinya. Solusinya ya habiskan berapa generasi aja Indonesia ini baru beres. Termasuk kalian, aku mati, baru beres. Ada kita terkontaminasi, walaupun kalian tidak, kalian bilang sebaya kalian banyak yang udah terkontaminasi. Apalagi lebih zaman dulu kan nggak mungkin nggak ada yang namanya sabu. Sekarang sabu paling banyak orang. Sebaya kalian beberapa banyak yang kena, lebih banyak dari kalian, hancur. Makanya dia bilang matiin selesai, kan beres Indonesia kan. Tadi kan teman saya tadi mengenai tentang pakar teknologi. Nah, dari menurut Bapak ini juga pandangan Bapak, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat begitu Pak, agar tidak saling berdebat atau kita lebih baik sama-sama ambil keputusan yang oke, yang tidak menimbulkan masalah begitu Pak. Kalau saya mulai kalau buka yang namanya musyawarah itu mengambil mufakat, saya cuma mau ngambil ke paling besar, saya garis bawahi dengan keadaan kita di sini sekarang. Saya minta pengertiannya. Jadi saling mengerti. Jadi kalau orang ini nggak bisa, kita bisa. Jangan bilang aku bisa, kenapa dia enggak. Tapi kan nengok keadaan, ya, kondisinya. Misalnya kita kerja, dia enggak, dia kerja, kita enggak, kan banyak. Waktunya nggak pernah dapat. Ya model macam tadi saya bilang, kalau apa? Oh, ada. Ya gitu. Jadi pengertiannya sekarang. Jangankan pengertian orang banyak seperti ini ratusan orang, tingkat berdua aja harus saling mengerti. Orang tua kalian kan saling mengerti dua-duanya, kalau enggak kan bubar juga. Berarti mau tidak mau dia harus menerima apa keputusan dari masyarakat yang dilakukan, karena dia tidak datang, Ya, karena tidak merugikan yang si keluarga itu. Mungkin hari ini ada. Saya bertanya tentang tantangan Bapak. Tentang tantangan Bapak, apakah di lingkungan. lingkungan ini ada tantangan untuk menjalankan Demokrasi. keaktifan kegiatan kegiatan di lingkungan ini, apakah berjalan mulus gitu Pak, atau Oh, ada nggak ada. tantangannya? Semua ada tantangan. Nggak ada tantangan. Tetap ada tantangan. Dan tidak semua orang senang sama kita. Yang nggak senang sama kita inilah yang jadi tantangannya. Yang nggak senang sama kita, padahal bukan untuk kita pribadi. Dia masalah sama kita pribadi. Tapi karena kita ngasuhkan masalah, misalnya lingkungan sini, dia bawa ke pribadi. Itu tantangannya ada. Dan satu lagi dibilang, kebanyakan sekarang kalau kita di sini, di atas saya mungkin kalian juga, yang dirubah pendapat itu gini. Jangan lantaran orang itu punya jabatan dianggap dia udah bagus. Nah, jadi jangan kita kalau udah punya jabatan, oh dia lah yang paling betul. Bukan. Sampai sekarang saya juga kalau dapat anak SD, kalau ngasih ilmu yang bagus saya terima. Anak SD, bahkan yang nggak sekolah pun saya terima kalau memang itu bagus. Nggak sampai terpikir sama kita nggak semua bisa mikirkan. Orang lain kan bisa mikirkan juga. Kalau bagus saya terima. Jadi jangan lantaran dia punya jabatan, dia ini, dia itu segala macam, oh dia yang paling bagus. Ya enggak juga. Apalagi kita ini macam kami Kepling ini, udah dibilang aparatur negara yang paling bawah, keset kaki lah dia bilang, tukang bersih-bersih. Banyak yang anggap kami itu bukan siapa-siapa. Tapi kalau ada apa-apa kok ke kami juga.
Jadi tanggapan Bapak menangani tantangan itu kan? Ada satu sisi kita balik badan nggak peduli, karena dia yang nggak peduli kita juga nggak peduli, gitu juga. Kalau dia nggak peduli kita nggak peduli juga, apalagi nggak berkenaan dengan kehidupan dia, ya udah. Kalau tantangannya kan tetap ada, ini masing-masing orang kan ada. Bisa ada orang yang kepingin memang, ya ibaratnya mau disanjung-sanjung, begitu dia. Udah debat kali kau begini baru turun duitnya, ya nggak juga kan? Itu dia. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak telah mewakili Anda. Sekian kami cukup sekian untuk wawancara dengan Bapak. Terima kasih atas ada kesalahan dari kami. Oh ya ada sih. Sama-sama. Cupu. Jadi kalau lagi dari universitas berbeda, melakukan riset itu tentang siswa tentang penegakan hukum dan juga demokrasi. Tapi kalau ini nanya sama mereka. Oh iya, iya nama kata saya. Perkenalkan, nama Abang dari Dosen Perpajakan, biasanya dipanggil Undang Trino, dan nama Abang. Pasangan itu. Video apa dia? Maka adik-adik kita bersama. Maka semoga saya sertifikat bersama. Teman kami di belakang. Perkenalkan, nama kakak Melinda Maria Sitanggang. Oke, baik. Boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh nggak? Satu kelas ini berapa orang isinya? Di sana kenapa sakit? Oke, baik. Di sini sebelumnya Abang mau menjelaskan pemahaman kalian mengenai demokrasi. Oke, di sini kira-kira entah mau yang cowok mau yang cewek itu bebas. Di sini kita demokrasi. Menurut pendapat kalian yang kalian tahu, yang kalian pahami, demokrasi itu seperti apa? Apa sih demokrasi? Ya, artinya apa coba? Tunjuk tangannya. Apa coba? Ada yang lain dari Indonesia? Sudah jangan apa? Boleh apa? Jadi menurut saya demokrasi itu kan kata demokrasi itu dasar dari bahasa Yunani, jadi demos yang rakyat, kemudian kantor yang kekuasaan. Jadi demokrasi itu artinya itu adalah kekuasaan yang dipegang tinggi oleh rakyat. Jadi rakyat yang menentukan bagaimana perkembangan suatu wilayah mau kemana itu ada di tangan rakyat.
Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan versinya sendiri atau pas yang disampaikan dengan Keja sama Arfa tadi? Ada yang lain atau pas sesuai sama yang teman-temannya? Berarti dari angkatan C oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya. Kita bisa ambil contoh beberapanya dari lingkungan sekolah kita ini, SMA Negeri 3 Medan. Nah, kira-kira dari sepengetahuan kalian, kalau yang mulai tahu katakan, kira-kira ada contoh dari demokrasi yang terjadi di sekolah kalian ini? Jadi yang anak-anak dan berapa kalian? Nama boleh dong kamu? OSIS, PPK, kita ya. Oke. Ini tadi di lingkungan sekolah kita lari ke politik. Jangan yang biasa. Ada ya secara umum saja, nggak usah kayak terlalu mendalam kali. Ini kayak sekitar mengatakan saja mendasar. Kita lakukan contohnya itu demokrasi pemilu. Ada pemilu? Tahu. Kira-kira pada saat kita melakukan pemilu, ada panitianya, ada kota. Ada panitia bekerja. Nah, menurut kalian suara yang sudah kita coblos yang kita tusuk pakai paku di kertas itu kira-kira bisa dibilangnya tidak? Kenapa? Ada yang boleh terkaitan dengan kita sama katanya berapa? Boleh aku tolong? Sudah bisa terjadi pada saat ini. Baik itu mungkin secara transparan ataupun secara langsung. Jadi mungkin seperti pemilu itu yang banyak orang mengatakan bahwa bisa diusulkan dari ketiga itu menurut saya itu bisa terjadi karena itu bisa contoh mungkin di beberapa kasus beberapa wilayah memang tidak seluruhnya mungkin di beberapa wilayah di beberapa kecamatan bahwa ada kasus yang menjelaskan bahwa ada indikasi kecurangan, baik itu mungkin ada yang tercoblos kedua atau yang mana yang sedikit kontroversi lah. Jadi apa saja bisa terjadi, walaupun memang tidak di semua wilayah, ini hanya di beberapa kata penting. Ada yang menyampaikan lagi dari versinya sendiri? Boleh? Di sini kita masa jauh. Di sini kami perwakilan dari BPTI melakukan tugas kita berkumpul di sini menyimak kata-kata. Ini salah satu contoh kecil dari demokrasi. Kami bertanya dalam gerakan sebuah undang-undang. Itu kira-kira demokrasi ya? Contoh lagi yang kalian tahu lah dari pemilu, terus yang tadi proses tadi, yang kita lagi diskusi. Beberapa boleh angkat tangannya.
Agak kuat dek. Gak apa-apa kok. Iya. Karena undang-undang negara yang sekarang itu nggak sesuai. Karena kan kayak misalnya tuh banyak contoh yang kayak bisa ya kalau negara itu kayak banyak korupsi, segala macam. Terus kayak banyak pernah kayak banyak kejadian yang misal ada pembegalan gitu, tapi tidak sesuai dengan yang mereka. Kalau HAM ada yang tahu HAM? Kita satu semua. Contoh, iya. Ada yang nggak tahu? Peperangan. Mungkin contoh yang saya ambil ini agak sensitif ya untuk kita semuanya karena mengangkut agama. Iya. Nah, dimana seperti yang kita ketahui pada saat bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu ada kejadian pembubaran retreat dari anak sekolah yang beragama Kristen yang dilakukan oleh maaf ya teman-teman yang muslim karena mereka merasa itu tuh tidak ada izin, sementara dari pihak vilanya sendiri itu sudah mengizinkan mereka. Karena itu tuh mereka tuh yang melakukan pembubaran itu malah dilindungi oleh HAM, sementara pihak yang sudah dirugikan itu tidak ada sama sekali diberikan hak yang sama seperti mereka, dan keluarga korban itu merasa mereka itu dirugikan, dan mereka ada yang saya dengar kalau keluarga korban itu bilang gini, gimana dengan anak saya, gimana dengan mental mereka, kata mereka begitu. Sementara kalau kita ketahui justru mental yang sakit itu pasti mental anak-anak yang digubarkan mereka, sampai ada beberapa yang kalau kita dengar itu ada yang terluka gitu. Sementara mereka tuh nggak dilindungi sama HAM, yang dilindungi malah pihak yang melakukan pembubaran itu. Misalnya dibilang pemberontakan lah gitu. Sementara kalau misalnya di Indonesia ini kan ada yang bilang kalau misalnya semua warga negara, semua masyarakat Indonesia itu bebas untuk beribadah gitu. Ya. Berarti ini ya bebas beragama gitu ya? Tapi nggak sesuai kan sejalan dengan yang ada di Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang ada di Undang-Undang Dasar, setiap individu setiap warga negara itu dilindungi apa yang kami dengar, tapi tidak dijalankan. Kalau misalnya dikasih contoh kasus lagi, ada orang mencuri, tapi si pencuri ini dikeroyoki sama massa. Nah ini termasuk pelanggaran atau tidak? Kenapa? Karena ya tapi yang jelas yang pertama kita sudah nyata dulu sebenarnya ada dokumen sini awalnya itu dibaikkan sendiri mungkin yang memiliki kebutuhan mereka. Jadi menurut saya jangan langsung dari sendiri, kita bisa menyatakan variasi juga komunikasi ya apa alasannya yang muncul, kemudian ada masalah faktor ekonomi dan ya emang kita ada perbuatan yang salah, mungkin saya diselesaikan secara hukum bisa bawa ke polisi karena bahkan kalau kita mengambil izin bahkan yang mengkaya itu bisa yang terhadap hukuman bahkan bisa dibalik dan dijuni malah bisa jadi hukuman. Kita harus selesaikan secara ya benar ya. Tapi kalau misalnya dibalik nih, kalian kena begal, tapi kalian melawan, kalian membela diri, tapi si pelaku ini, pembegal ini mati, itu termasuk HAM atau tidak? Enggak. Karena membela diri daripada kalian mati, dihukum kamu. Iya. Selama membela diri, ini cuma Begal yang kalau dia lawan itu harus siapa yang bisa dipidana? membaca atau mendengar berita.
si korban kita contohnya dari legal, dan korbannya ada 2 orang atau 3 orang atau mungkin sendiri. Nah dia bawa senjata tajam, otomatis kita mau diri karena memberontak ya. Dia melakukan pembelaan. Nah mungkin kita diam, pisau kita kasih dalam badan kita mungkin kan. Nah kira-kira dari pandangan itu, dari contoh kasus itu, siapa yang bisa kita tangkap atau siapa yang bisa disalahkan? Si kita yang membela diri atau yang matinya itu? Yang mati. Kasus kayak gitu, apalagi yang kena begal itu, kan? Karena kan korbannya misalnya kan udah melawan kan, tapi kena penjara yang membunuh itu, pasti kan? Ya salah yang nanya. Dia salah yang nanya. Ini kami menguji nih, kira-kira kan dari pendataan kami itu tadi, apakah cuma sekedar scroll TikTok atau bikin konten? Gimana kira-kira? Oke baik, tadi itu contoh dari yang rumah gantungan yang kayak anggota kecil lah istilahnya. Kita kembali ke dalam kelas atau ke sekolah itu. Kira-kira perbuatan bully itu termasuk dari apa tidak? Dia pada orang tidak melenceng nggak? Baik. Kemudian ini kan biasanya ada pencegahan, kemudian terus kalau menurut saya itu memang tidak bisa dilakukan kita apalagi di Indonesia sekarang itu kayak karena eksiden ini kan dan melakukan lagi dengan kasus yang baru-baru ini pun terjadi 3 orang yang memiliki apa dan malah pun juga dalam kayak enggak banget karena itu termasuk kemudian itu termasuk organisasi juga karena tak semua orang tuh bisa mempunyai itu. Kamu pas selesai? Ditambahin nggak? Mulai itu ya kalau misalnya bangun itu pasti nggak cari caranya dan sekolahnya sih pertama udah nggak kayak iya awal sebelumnya sini ada dibully sama tukang membuli. Tangan dia. Oh, iya. Ada korban, ada pembuli. Pembuli namanya siapa? Tapi orang Orang sorry dari. Tapi yang apa gitu kan kayak mukul-mukul gitu, tapi yang kata-kata yang lain bagus banget. Oh iya. Sebenarnya sama, ada juga kebetulan abang ini berasal dari Batam. Nah, sekolah abang itu yang pas SMA itu, abang IPA 2. Nah, kalau itu ada namanya penjaga perpus itu matematika. Abang ingat kali itu ada contoh maksudnya itu sampai yang si korban itu bakal kenapa dia? Si korban itu mengalami stres sampai bunuh diri, tidak mau sekolah, ujiannya banyak kali tanpa pengalaman. Nah, itu dibawa ke rumah sakit secara dua RSJ ya, rumah sakit jiwa. Nah, itulah salah satu contoh dari dampak pembuli tadi. Pembuli ini pelakunya kita tidak bisa tebak. Sifat orang bisa berubah-ubah. Di depan kayak gini baik, bisa di belakang menusuk. Betul? Itu realita bukan hoax. Betul nggak? Makanya itu saya bilang jauh-jauh namanya bully. Karena itu merugikan, kasihan korban. Kalian pun belum tentu sukses kalau kalian ngata-ngatain si korban itu ya betul lah. Jadi saya pelaku Ada. Ada.
kita selamain. Kalian pernah dengar nggak atau melihat langsung nih di kelas kalian mungkin di kelas sebelah dan di bawah-bawah dan di kelas kalian kira-kira kita pasti namanya punya perbedaan kulit. Ya. Ada warna rambut, perbedaan rambut kita ada yang keriting, ada yang lurus, ada kayak longgang gitu. Kira-kira ada nggak perbedaan? Ada hitam terang. Contoh lagi kondisi yang negatif, hitam kalau kenapa lagi ada tanda itu kita ya, apa kalimat kita apa mana kita kalau satu box ya, benar Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia mengandung sistem pemerintahan demokrasi. Kita kembali ke negara hukum. Kita juga orang apa namanya? Ini saya namanya itu melakukan kekerasan. Dan setelah ada korban, ya, korban ada duit. Istilah kekerasannya itu miskin. Oke, saya punya uang saya banyak, maka saya banyak. Terus pas saya, betul? Realita kayak gitu kan? Ya. Nah, menurut kalian, apakah itu perbankannya oke atau tidak? Terus saya tambah lagi, karena saya banyak uang, saya bisa kan jadi kelompok tersangka. Menurut kalian itu bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Kalau banyak? Iya. Karena di power. Ada power, ada duit, ada uang, ada bentuknya, udah. Berarti hukum bisa dibilang? Bisa. Apalagi? Ya, itu menjawabkan negara kita. Ada yang bilang katakan bahwa hukum bisa dibeli. Kira-kira alasannya apa? Apa alasannya? Undang-undang. Konteksnya tadi itu sama dia itu berbeda. Maksud abang gini ya, abang itu mau beli hukum gitu. Kenapa abang beli hukum dia? Abang tidak tersangka. Biar abang tidak dijadikan seorang tersangka. Kalau kita tersangka berarti artinya calon narapidana. Betul? Betul ya. Tadi kan contoh yang itu agak berbeda, cuman hampir mirip kasus korban. Cuman kalau bersama tadi contoh kasusnya, ya abang mungkin pulang itu istilahnya. Kalau mungkin yang kita sudah tahu, apa daya tahu. Betul? Nah di situ ada lagi contoh lainnya tentang ya lalu lintas pelanggaran. Menurut kalian apakah polisi ada polisi nanti tak salah tuh ada masih ada ya tapi nggak semuanya ya kan dia nah ya pasti paham lanjutkan aja iya. Nah, menurut kalian, apakah semua polisi itu bersih atau tidak? Tidak.
dirimu giling-giling. Saya berpikir mau lagi atau mau bilang Ada sore atau pagi itu kan macet kan. Kalau di sini tuh kadang cuma ngatur bang. Iya. Kayak dia foto doang bang, di foto terus dia pulang, kayak gitu lagi bang. foto kondisi. Jadi kayak dia tuh saya ngatur kan, terus dari motor terus udah tinggal dia gitu. Nah, sebenarnya memang itu berjuang salah satu tanggung jawab dari polisinya, tapi tidak semuanya, ada beberapa oknum saja. Nah, kita tidak bisa menyalahkan itu tidak. Dan kita kembali demokrasi, contohnya presiden sudah. Ini kita kalau menjatuhkan atau menjadikan ya, kita ambil contohnya mereka sebelum terpilih dari presiden dan juga wakil presiden. Kita lakukan pemilu, betul? Pemilu kita nyoblos sama umurnya 17 tahun, 18 tahun sampai ke atas. Kita memilih pemimpin. Di sini pasti sebelum dia terpilih jadi pemimpin atau pemenang, pasti dia menyampaikan janjinya. Kita ada sesuatu yang sudah menangkan Prabowo sama Sisi. Janji kampanye yang kalian ingat itu apa? Dokter, ada yang BG, dokter, itu ada lagi. Yang kalian tahu jalur si bahasa keuangan. Ada lagi dari tiga yang bisa macam kenaikan kulit dari BPS katanya ada cukup dari yang tadi kalian sebutkan tadi dari kalian tahu ya itu berapa nilai kalian kasih kira-kira sudah terlaksana dengan baik atau tidak dari FBG, dokter, terus yang tadi saya bilang pemeriksaan tetap ada. Nah, kira-kira berapa nilainya dari 100 sampai 100 dari program kerja mereka yang memiliki FBG sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Jadi FBG sudah kira-kira nilainya itu berapa? Ada kelas 70 kah? Ada mainan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mainan, kadang-kadang enggak. Tapi tetap dimakan kan? Tadi BG, orang berisi gratis, kita lanjut dulu, kalian sampai bisa. Dokter, kira-kira sudah terlaksana tidak? Masih ada. Dijadikan paling Prabowo dan Gibran menyampaikan janji itu semenjak sudah bekerjasama. Pada dengar, pastikan disediakan untuk orang yang ambil. Tapi nyatanya banyak orang protes. Banyak yang bilang untuk CCTV dalam amplop, terus ternyata nggak diperiksa di yang boleh itu saja. Sedih nggak? Sedih. Tadi disuruh laporan ada akhirnya jangan maaf ya karena waktu kami sedikit jadi kami semua langsung bahas. Tapi dari kejadian dulunya sedikit. Lanjut demo. Ada yang tahu kalau bisa terjadi demo? Demo mahasiswa, demo kerja. Demo itu bisa terjadi itu menurut saya karena beberapa faktor dan juga karena beberapa aspek. Mungkin yang aspek yang paling utama itu karena kita tahu yang terjadi ini agak sensitif, agak sangat sensitif bisa saya katakan karena
menyinggung suatu institusi, yaitu waktu ketika ya, kenaikan gaji anggota dewan. Dan itulah puncak itu merupakan puncak amarah dan juga emosi dari masyarakat. Tapi bukan itu saja, banyak juga yang mungkin faktor-faktor lainnya, mungkin seperti kesenjangan sosial antara kelas pejabat dengan kelas orang biasa. Karena banyak seperti yang kita ambil contoh yang orang-orang yang PHK dan perusahaan-perusahaan swasta karena ekonomi Indonesia yang saya katakan juga sangat lesu di tahun 2025 ini, sedikit lesu, dan banyak perusahaan-perusahaan yang PHK. Dan sedangkan pejabat-pejabat atau ini agak menyinggung sedikit yang malahan makin makmur atau sedikit dinaikkan gajinya. Tapi saya harap itu bisa diatasi oleh pemerintah. Ada lagi menambahkan dari teman-teman tidak? Kalau masalah tentang kebijakan mereka mengatakan tentang kenaikan upah mereka 3 juta per hari ya, isunya ternyata hasilnya jadi batalkan. Karena saya itu tidak keberatan sih, asalkan ada hasil kerja mereka. Mereka rapat, banyak kali rapat dalam sebulan ke berapa kali kayak gitu, puluhan atau bisa sampai 50 atau yang penting tidak tahu. Nah, sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting orang tua kita tidak ditekan. Tentang bagaimana contohnya seperti kenaikan pajak, kenaikan bahan sembako dan juga yang lain-lainnya. Salah satunya BBM. Betul?